Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, arsadana wa arsadakumullah. Bicara sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita adalah imah orang itu diberikan Allah ghaniyan wa imma fakiron. Dua opsi pilihan yang tidak bisa dipilih, jemaah. Banyak orang kadang dia milih untuk, mungkin semua orang pilih ingin jadi orang kaya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya takdir lain. Allah berikan dia dengan barangkali kefakiran. Allah punya takdir yang mungkin tidak menyenangkan, ya. Dan tidak perlu khawatir bagi seorang muslim, kekayaan yang kemudian diterjemahkan dalam kekayaan dunia itu hanya akan membuat seseorang itu semakin khawatir, jemaah, ya, semakin gelisah, semakin takut dan semakin kehilangan, ya. Berbeda dengan orang yang kalau kemudian dia memiliki kekayaan akhiratnya, itu kebalik. Kalau orang yang punya kekayaan akhirat, maka dia semakin cepat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita pernah bersabda menjelaskan tentang dua fenomena ini dalam hadis Bukhari. Wallahi mad dunya fil akhirah illa misli ma ja'ala ahadukum isba'ahu hadihi. Demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah dunia ini kecuali seperti salah satu di antara kalian menaruh jari kalian. Dalam riwayat dikatakan Nabi meletakkan jari beliau di laut, ya. Kemudian beliau celupkan jari tersebut, fa asara Yahya bi asabati. Jadi Yahya, seorang perawi, menyebutkan Nabi mengisyaratkan jari beliau ke lautan, kemudian beliau angkat, ya. Setelah beliau angkat, kemudian beliau bersabda, fil yami fal yangdur bima yarji. Kamu angkat jarimu, ya. Jadi kamu celupkan terlebih dahulu, kemudian kamu angkat jarimu. Nah, sisa yang ada di jari kalian, maksudnya tetesan air dari laut itu, itulah bagian yang Allah berikan untuk kalian di dunia. Sedangkan isi lautan yang ada adalah kekayaan yang Allah simpan, Allah berikan di akhirat, ya. Sehingga kalau kita bicara tabungan dunia dan akhirat, atau tabungan akhirat kita, tabungan dunia kita, ini kan bisa jadi makna yang mungkin kita bisa terjemahkan investasi dunia dan investasi akhirat, jemaah. Investasi dunia, banyak orang yang kemudian dia nabung, ya, menanam saham, pasang modal, kerjasama, apalagi itu yang sifatnya berbagi dunia dengan orang lain, ya. Tapi dia lupa ada sebuah bagian yang memang untuk akhiratnya. Makanya ketika orang-orang kafir itu, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan dunia, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah hiburan. Allah berikan kepada orang-orang muslim sebuah kesenangan dengan penyebutan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu diberikan tu'siruna fid dunya, ya, cuma sedikit, jemaah, ya. Sangat sedikit. Bahkan kalimat athar itu kan dampak, ya. Kalau kita misalnya terkena debu begitu atau dilempar debu, nah, yang nempel di bagian tubuh kita itu asar. Nah, asar itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, yang seakan-akan bagi mereka itu besar, padahal itu sedikit, ya. Makanya kenikmatan bagi seorang muslim yang hakiki itu di surga. Sedangkan bagi seorang muslim, dia punya prinsip walal akhiratu khairu wa abqa,
bahwasanya investasi terbaik bagi seorang muslim itu adalah kehidupan akhirat yang langgeng dan abadi jemaah. Ya, sehingga layaknya Nabi kita alaihi wasallam ketika beliau pernah safar, ya, bepergian, kemudian marra bisuq dakhilan, beliau suatu ketika masuk di sebuah pasar, ya, keluar dari pasar, kemudian beliau berada di sebuah tempat namanya Aliyah. Aliyah itu sebuah tempat, ya, kayak mungkin kalau tempat A, tempat B, ya, yang berada dekat dengan pasar. Kemudian fannasu fakafathu, bersama dengan kaum muslimin waktu itu sebagian bersama Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian di sebelah kanannya Nabi SAW ada kambing yang mati, ya. Dan kebetulan kambing ini sudah aromanya tidak sedap jemaah, ya. Jadi maitan, jadi bangkai yang sudah busuk. Kemudian para sahabat sebagian fa'akhadha bifamihi wa biudunihi, sebagian ada yang menutup mulut mereka, menutup hidung mereka, ya, bahkan kemudian diselimutilah kepala-kepala mereka dengan kain karena adanya bangkai yang sudah busuk. Tiba-tiba Nabi bercanda jemaah, ya. Nabi kita bercanda dengan mengatakan kepada mereka, ayyukum yuhibbu an hadha, kalian siapa yang suka dengan benda ini, ya, saya akan jual, kata Nabi SAW, bidar atau bidiram, 1 dirham, ya, 1 dirham, walaupun itu mata uang yang paling kecil kalau hitungan dirham, ya kalau kita ya 1 rupiah begitulah. Maka kemudian faqalu, sontak semua sahabat yang lewat di tempat tersebut, di tempat Aliyah tadi, mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai' ya Rasulullah, demi Allah kami tidak akan pernah beli sesuatu yang bau ini, ya, dengan walaupun cuma 1 dirham, ya, walaupun cuma 1 rupiah aja, walaupun cuma 1 100 rupiah. Kata mereka, tidak akan ya Rasulullah. Wa manasna bihi, apa manfaatnya saya beli, katanya. Jadi sudah bangkai busuk, suruh beli 1 dinar, buat apa kami beli? Dan kalaupun seandainya kami beli, buat apa juga, ya. Faqal, kemudian Nabi kita SAW mengatakan, dan inilah diskusi Nabi dengan para sahabat yang begitu indah jemaah. Jadi Nabi itu bisa menjadikan sebab untuk sahabat itu sadar, untuk sahabat itu paham tentang baik itu masalah dunia dan juga akhirat. Nabi kita bersabda, ya, Nabi tambahkan lagi, atuhibbu annahu lakum, apakah seandainya bangkai ini tidak busuk, kalian mau beli? Ya. Jadi kan tadi busuk, ya, ini sekarang kalau nggak busuk, apa kalian mau beli? Mereka mengatakan lagi, demi Allah, kalaupun seandainya kemudian bangkai ini tidak mengeluarkan bau yang busuk, kami tidak akan mau beli 1 dirham, ya. Itu yang ngeyel jemaah. Intinya sahabat tidak ada yang merespon, tidak ada yang mau, walaupun mengeluarkan 1 dirham. Kemudian Nabi katakan, oke, kalau gitu saya kasihkan kepada kalian, ya, saya kasih cuma-cuma. Mereka para sahabat mengatakan, qalu wallahi ya Rasulullah, kalaupun Anda kasihkan cuma-cuma, kami tidak akan mau dengan bangkai tersebut. Faqala Nabi SAW, beliau juga bersabda menjelaskan, wallahi hadhihi dunya atau li dunya ahwan 'ala Allah ala hadha. Beliau mengatakan, demi Allah, dunia itu seperti kambing yang mati ini. Semakin kau dekati, maka dia semakin mengeluarkan aroma busuk. Ya, bisa dipahami jemaah. Nabi katakan dunia itu seperti ini. Tadi ketika beliau masuk pasar, kemudian dia keluar, aroma tidak setajam ketika mendekat ke Aliyah tadi. Kemudian Nabi katakan dunia itu seperti bangkai ini, semakin kamu dekati maka dia semakin akan busuk, ya. Dan itu ibaratnya kalian sekarang berada di tengah-tengah bangkai yang ada. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pengantar, ya, bahwa terkadang kita itu
banyak terlena jemaah ya. Dari sisi bagaimana pemandangan dunia yang begitu silau ya. Memang kita bicara masalah akhirat, kemudian dunia-dunia alam-alam berikutnya seperti ada alam barzah yang paling dekat itu, atau alam kubur, berikutnya ada alam sirat, ada alam jaza, ada alam mizan, baru nanti terakhir kita ada alam al-jannah wan nar. Itu kan semuanya berproses. Banyak orang itu menginvestasikan, baik itu sifatnya adalah duniawinya untuk dunia. Invest dunia untuk dunia itu orang menabung untuk waris anaknya, orang menabung untuk kemudian agar anaknya tidak kelaparan. Tidak ada masalah, hukum asal tidak mengapa orang itu memperhatikan garis keturunannya ya. Nah, kita sangat berbeda dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dari mana? Kalau kita terkadang memikirkan anak kita bagaimana nanti ke depan, akhirnya kemudian pasang investasi ini, kemudian beli saham di sini, punya tabungan ini, nggak ada masalah. Tapi lihatlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang ini yang ketika kemudian ditanya, ya, nanti anakmu makan apa? Nanti anakmu bagaimana? Nanti generasimu kamu tinggalkan apa? Jawaban mereka para sahabat apa? Wallahu wa rasuluhu. Jawaban mereka adalah saya tinggalkan, saya bekali anak-anak saya adalah Allah dan Rasulnya. Memang tidak secara akal logika manusia sepertinya tidak semua orang bisa mampu untuk menjawab itu jemaah ya. Tapi kan dibalik jawaban para sahabat ya, seperti Abu Bakar misalnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sedekah menyedekahkan separuh hartanya, kemudian di momen kedua, karena ini bersaing dengan Umar bin Khattab ya radhiyallahu ta'ala anhu, jadi di saat Abu Bakar sedekah setengah harta, di hari esoknya Abu Bakar ini mau menandingi, atau Umar mau menandingi sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar membawa separuh lebih hartanya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedekah dengan seluruh hartanya. Ini hanya beliau yang boleh ya, selain beliau tidak boleh, karena sedekah tidak boleh seluruh harta kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Menariknya adalah ketika ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Ya, jawaban beliau radhiyallahu ta'ala anhu, saya sisakan anak istriku Allah dan Rasulnya saja. Nah, ini jawaban yang mungkin untuk hari ini tidak bisa dipahami ya, kecuali dengan iman-iman yang baik begitu. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bicara tabungan dunia ya monggo-monggo saja, karena itu kebutuhan selama kita di dunia untuk tidak khawatir setelah kemudian kita tinggalkan generasi kita. Tetapi jangan lupa kita sangat membutuhkan tabungan investasi akhirat kita ya. Karena kalau bicara tabungan akhirat, kita ini sama-sama tidak tahu jemaah. Ada orang yang beramal masya Allah ya, amal yang besar, tetapi Allah sifati seperti habaan mansura. Dia punya amal yang besar tapi sifatnya seperti debu yang berserakan. Ada ya. Dia banggakan ternyata amalan nanti di hari kiamat diambil saudaranya. Ada juga. Dia punya investasi amal di dunia yang dianggap itu bisa menolongnya, ternyata sebaliknya naudzubillah malah menjerumuskannya. Ini kan perlu kita pikirkan jemaah ya. Jangan-jangan kita mungkin terkategorikan di antara 1, 2, 3 tadi. Punya amal ternyata seperti debu, punya amal ternyata diambil temannya nanti di akhirat, punya amal ternyata amal itu la yanfa, menjadi bumerang, bisa jadi ya. Sehingga salah satu di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca ayat bal tu'sirunal hayatad dunya ya, itu Nabi sembari memegang mimbar beliau ketika beliau mengatakan, tetapi kalian orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi ya. Karena di antara mereka para sahabat ada orang-orang yang memang mereka ini lebih kepada memilih untuk tidak kaya jemaah ya. Para sahabat memilih untuk tidak kaya dan lebih cenderung mereka adalah orang-orang yang mungkin perekonomiannya
jauh dari kalimat kaya. Nah, orang-orang kafir ini milik kekayaan mereka, ya. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membacakan sebuah ayat, ya, sebuah hadis. Iya, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifakum fima fantadiru kaifa ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan mengganti kepada kalian. Dan sepertinya kita pun sudah merasakan itu jemaah, yang namanya pergantian generasi ke generasi. Dari kita mulai dulu waktu belajar di bangku SMP, ya, ada namanya Perang Dunia Kedua. Itu generasi-generasi, kalau digenerasikan ya mungkin generasi setelah generasi Z, ya. Kemudian ada generasi milenial, kemudian ada generasi alpha, dan seterusnya nanti. Generasi ke generasi itu akan kemudian menjadikan kalian untuk berpikir apa yang kira-kira kalian akan lakukan, ya, sehingga investasi yang terbaik sebenarnya investasi yang kita tinggalkan untuk anak kita adalah investasi akhiratnya jemaah. Kita ajarkan mereka tentang ilmu agama, kita kenalkan mereka tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kemudian hanya dikenalkan, ya, dunia dan alatnya. Karena sekarang orang tua, ya, sebagian, tidak semua, bahkan kecenderungan pun sekarang orientasi orang-orang atau orang tua itu anaknya dikenalkan terkait dengan ilmu alat daripada ilmu akhirat. Ya, ilmu alat itu ilmu dunia aja, sedangkan ilmu akhirat itu terkadang diabaikan. Ada persentase tapi kecil. Mungkin kalau 10 sampai 100 persentasinya paling mungkin 20, 30 gitu. Sisanya adalah alat dunia. Ya, saya kira tidak adil kalau timbangannya adalah 20-80 atau 30/70, ya. Karena kita lebih banyak investasi untuk akhirat. Teman-teman sekalian rahimakumullah, nah, apa aja yang perlu kita siapkan untuk tabungan akhirat kita? Ya, kalau kita bicara tabungan akhirat banyak, ya. Banyak yang perlu kita tabung, banyak yang perlu kita pasang saham di akhirat. Ya, pasang saham di akhirat yang paling besar itu adalah Nabi kita pernah bersabda. Karena kalau setelah meninggal itu disebut dengan tabungan yang ngalir jemaah. Kalau amal soleh kita masing-masing bima kasabu, dengan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang bisa kita banggakan nanti. Tapi idza mata al-insan, ya, inqata'a amaluhu illa min thalatha. Apabila kita sudah meninggal dunia, maka ada amal yang selalu menyertai kita, amal yang senantiasa itu manfaat, ya. Dan ini yang kita cari, ya. Di antaranya investasi untuk tabungan akhirat adalah sedekahun jariyah. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari itu, ya. Biasanya kan di poster-poster tuh ada, ya, di iklan-iklan, di informasi, di kiriman WhatsApp tentang misalnya ada wakaf pembangunan masjid, ada wakaf pembuatan ini, ada wakaf pembuatan itu. Nah, ini monggo, ini bisa kita pasang saham di situ jemaah. Semakin besar saham kita untuk itu, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan kehidupan akhirat, untuk mendapatkan yang disebut dengan walal akhiratu khairu wa abqa, ya. Dan investasi akhirat, ya, itu jauh lebih menguntungkan karena Allah berikan kelipat gandaan yang lebih besar ketimbang investasi dunia. Ya, bahkan mungkin kalau dunia orang itu, ya, naudzubillah, ya, kalau dia mencari ribanya, ya bisa jadi besar. Kalau semakin besar dia pasang sahamnya, ya ribanya besar. Tapi kan Muslim nggak ngambil riba jemaah. Muslim tidak mengambil apa? Riba, dan tidak berkaitan dengan riba, tidak berhubungan dengan riba. Orang di dunia dia punya uang 100 juta, ya 100 juta, sederhananya begitu, ya. Tetapi kalau di akhirat enggak. Kalau orang menginvestasikan uangnya itu 100 juta misalnya, maka dalam konsep Al-Quran, ketika orang itu sedekah, misalnya 1 jadi 7, sab'a sumbulah, 1 jadi 7, lah 7 tangkainya itu bisa menjadi 100, ya. Berarti kan 1 kali 700, dan begitulah kelipat gandaannya.
Sehingga ketika orang itu sedekah jariyah, ya ini salah satu di antara juga motivasi bagi seorang muslim untuk menabungkan investasi akhirat berupa harta jemaah. Karena sebenarnya banyak kalau kita bicara investasi untuk akhirat. Tapi salah satunya adalah yang tidak perlu istilahnya capek amalnya, ya makanya ini bisa dibilang investnya orang kaya, investnya orang-orang yang punya harta lebih, ya. Jadi pernah membuat cemburunya sahabat itu dengan sahabat-sahabat yang bisa investasi dunia, investasi akhirat. Dengan mereka itu kemudian bisa sedekah, bisa bantu orang, sedangkan sahabat yang lainnya nggak bisa jemaah. Itu membuat sahabat Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena Nabi katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan demikianlah Allah itu berikan karunia kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau ada orang yang levelnya sudah imannya sama, ibadahnya sama, taatnya sama, semuanya sama jemaah, tapi sisi harta ini berbeda. Mungkin si A lebih unggul, ya. Tapi keunggulan hartanya bukan untuk pamer jemaah, ya. Keunggulan hartanya bukan untuk kemudian gaya, bukan untuk kemudian menunjukkan ke orang lain kalau saya lebih kaya, tidak. Tapi untuk sedekah, untuk sedekah jariyah tadi. Maka nanti di hari kiamat orang yang A ini jauh lebih utama daripada si B, walaupun sama-sama kemudian beriman. Ya, ini yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang, khusus mereka yang punya harta lebih, ya, yang tidak bisa dimiliki mungkin barangkali saudara yang lain, ya. Taib. Kemudian Nabi kita menyebut di investasi yang kedua, ya, yang perlu kita juga tanam saham di sana. Nah, ini yang mungkin barangkali Bapak Ibu sekarang ada di sini, adalah al ilmu yuntafa'u bihi. Kita bisa menjadikan ilmu itu investasi terbaik jemaah, ya. Dengan apa? Kategorinya ilmu yang memberikan manfaat. Catat, ilmu yang memberikan manfaat. Kalau ilmu tidak bisa memberikan manfaat, maka dia tidak bisa menjadi investasi terbaik. Berarti kan caranya apa? Caranya setelah kita belajar, kita ajarkan. Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi orang yang baik ketika dia belajar Al-Qur'an itu bukan cuma belajarnya saja, tapi juga mengajarkan isi Al-Qur'annya. Ya, jadi menjadi orang terbaik itu adalah belajar dan mengajarkan. Berarti ada imbal balik, ya. Bapak Ibu belajar hari ini, apa yang didapat, nah kemudian diajarkan ke orang lain. Itu yang bisa menjadi investasi akhirat. Ya, kalau ilmu belajar kemudian tidak diajarkan, ya, walaupun dia mendapatkan kebaikan dari ilmu itu, maka tidak menjadi al ilmu yuntafa'u bihi, ya. Dan ilmu manfaat jemaah sekalian. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjabarkan dalam Kitabul Ilmi, mengajarkan kepada orang yang belum pernah diajari orang lain, mengajarkan kepada anak atau orang yang pertama kali, ya. Dan itu jatuhnya itu ada pada dunia pendidikan taman bermain atau anak TK jemaah, ya. Makanya guru-guru TK, guru-guru TPA, itu pahlawan-pahlawan yang terkadang paling utama daripada mungkin barangkali guru-guru yang mungkin barangkali dosen ataupun barangkali profesor, karena mereka menanamkan saham pondasi awal jemaah. Guru-guru TK, guru-guru TPA itu luar biasa itu. Nah, ini ada nggak nih Bapak Ibu atau Mas Mbak yang ngajar di TK atau TPA? Nah, itu kalau ada tetap istiqomah, ya. Kalau biaya bicara gaji nggak usah lah dibicarakan, ya. Tapi kalau bicara masalah tanam sahamnya, wah itu paling besar jemaah. Paling besar untuk tanam saham di akhirat itu ngajar di dunia TPA dan TK. Kenapa? Karena kita mengajari di situ alif, ba, ta, itu pondasi jemaah. Dia nanti sebelum bisa baca Al-Quran, maka pondasinya sudah kita kenalkan. Oh, itu Masya Allah. Bayangkan ketika kemudian mereka yang kita ajarkan alif, ba, ta itu huruf hijaiyah sampai rangkaian kalimatnya dia paham tentang baca tulis misalnya, mahal jemaah, ya.
Jangan dikira. Jadi kalau kita bikin tebak-tebakan kuis itu, siapakah guru yang paling berjasa untuk dirinya, untuk juga amal akhiratnya? Ya guru-guru ini. Ya, karena dia paling basic. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang tua juga menjadi penginvest terbesar juga untuk anaknya. Maka oleh karena itu jangan sampai panjenengan serahkan anak kita ke orang lain sebelum kita ajari pondasi-pondasi tadi. Ajari baca Quran itu harus dari Bapak Ibu harusnya. Ya. Jadi mengajarkan Al-Quran itu harus orang tua. Mengajarkan sholat harus orang tua. Mengajarkan tentang budi luhur baik, adab sopan santun itu harus orang tua dulu. Jadi yang basic-basic itu orang tua harus mengajarkan jemaah. Biar kita mendapatkan yang namanya investasi amal karena ilmu kita. Nah, ini yang terkadang kita lupa jemaah, ya. Padahal di situ ada tabungan terbaik yang nanti bisa kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain jemaah sekalian, kita juga perlu khawatir ya. Apalagi akhir-akhir dan saat-saat ini. Banyak terkadang kemudian kita punya pemahaman ilmu ya, tetapi terkadang ilmu itu menjadi hujjatun alaina. Ya, istilah Nabi itu menyebut dengan istilah Al-Qur'anu hujjatun lana au alaina. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela kita. Ya. Pembela dalam makna memang benar-benar makna yang dimaksudkan, bukan hisiyah, bukan pula maknawiyah, tetapi benar-benar membela kita di hadapan Allah jemaah. Tetapi sebaliknya Al-Quran itu bisa menjadi bumerang kita, menjadi malapetaka kita. Sama dengan ilmu. Ilmu bisa menjadi hujah. Hujah itu dalil, bisa jadi bumerang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah dikisahkan bahwa di akhirat atau di neraka itu ada orang yang diadab Allah Subhanahu wa ta'ala bi ilmi, ya. Ada orang yang diadab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengetahuannya. Pengetahuan yang kemudian tidak diamalkan, pengetahuan yang kemudian karena menyimpang. Dan ini kan bahaya. Terkadang kita terlena, tertipu dengan hal-hal tersebut, ya. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, termasuk di antara investasi terbaik, ya, dari sisi jalur biologis. Kalau sebagian di antara para ulama tadi menyebut, kalau yang ilmu itu bisa jadi dari jalur ideologi, penanaman bagaimana kita memberikan keyakinan, ya, pemahaman. Sedangkan yang ketiga adalah biologis, anak keturunan kita jemaah. Dengan catatan anak pun mendoakan, ya, bukan anak yang naudzubillah. Ya. Sehingga sebenarnya ada dua jalur yang bisa kita kerjakan atau kita coba cari jemaah. Ya. Kalau dalam dunia sekolah, dalam dunia pendidikan itu anak didik, kalau dalam rumah ya anak biologis. Nah, kira-kira lebih banyak mana jemaah? Kalau kita mengharapkan yang pertama, maksudnya anak yang disebut dengan anak pendidikan ideologi, ya nggak semua orang itu kan di dunia pendidikan, nggak semua orang itu di dunia pondok, tidak semua orang juga di dunia mimbar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya podium di pondok misalnya, nggak punya podium di sekolah, nggak punya podium di mimbar, sepertinya untuk mendapatkan didikan anak atau anak ideologi itu juga sulit. Tapi kan menarik jemaah sekalian, karena kalau kita bicara masalah anak biologis, berapa sih maksimal alokasi anak itu Bapak Ibu? Ya harapannya sih banyak ya. Coba Bapak Ibu yang di sini, putra putrinya yang paling banyak ada 25? Belum 20? 15? Oh udah 5. Nah, pasti ada 5 kita. Kalau anak biologis ya maksimal paling banter orang-orang hari ini ya paling 4, 5, 6 gitu kan. Tapi kalau anak ideologi, anak yang dididik itu kan bisa ribuan jemaah. Seperti ini aja halaqah ilmu. Saya anggaplah Bapak Ibu sekalian ini, kita sekalian sama-sama belajar. Dari berapa ini? Anggaplah ada 100 ya, atau mungkin 200 gitu ya. 200 ini kalau kemudian diajarkan, kemudian 1, 2, 3 sampai 10 netes yang baik, pemahamannya bagus, amalnya bagus, itu sudah jadi investasi bagi gurunya.
ya. Sehingga potensi peluang menjadi seorang guru itu mendapatkan kebaikan dari ilmunya disebabkan karena kemudian dia mengajarkan itu sangat besar jemaah. Ya, jadi anggaplah dari 200 orang gitu misalnya 10 aja jadi, yang 190 ini wallahu a'lam gitu misalnya, nggak ada masalah. Ada 10, ya kan? Dari 10 katakanlah kemudian benar-benar yang jadi 5, alhamdulillah. Berapa? 0, atau 1% aja nggak ada jemaah, ya. Tapi kita bangga gitu. Lah anak-anak kita ini masya Allah ya, kadang-kadang kita menjadikan, kita berharap dan berdoa, sering berdoa. Ya, salah satu doanya adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala qurrata a'yun. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami ini menjadi penyejuk pandangan kami. Tapi ternyata jauh dari harapan doa kita. Nah, berarti kan kadang-kadang kita sudah taruh saham investasi akhirat itu meleset jemaah. Kita sudah berupaya untuk kemudian tanam saham untuk akhirat, ternyata meleset. Mungkin barangkali sedekah, ya karena Allah uji kita belum ada harta lebih, kita belum sedekah. Kita terkadang kemudian sudah belajar, ilmu pun tidak diamalkan. Punya anak pun terkadang tidak mendoakan kita. Ini meleset semua. Nah, kalau sudah meleset, apa yang kita kerjakan jemaah? Kalau kemudian tabungan terbaik yang harusnya kita banggakan, yang harusnya bisa kita raih gitu ya, ternyata meleset semua, maka kita cuma punya satu jalur kebanggaan jemaah. Apa? Illa masa. Kita punya jalur kebanggaan yang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang kita kerjakan yang banyak bisa kita banggakan. Nah, kalau itu juga meleset, kalau itu juga ternyata tidak baik-baik saja, qadarullah setelahnya kemudian kita meleset, ternyata amal kita itu tadi opsinya seperti debu yang berserakan, seperti kemudian tidak dinilai Allah Subhanahu Wa Taala, diambil orang lain. Nah, ini kan bahaya sekali ya. Maka oleh karenanya jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyadari kalau kita itu butuh akan tabungan akhirat itu sangat-sangat penting. Dan karena kita juga tidak tahu tabungan mana yang Allah simpan ya. Apakah tabungan amal soleh kita ini, ataukah yang itu, ataukah kemudian ilmu, ataukah sedekah, ataukah anak. Nah, karena kita sama-sama tidak tahu, maka teruslah untuk menabung ya. Siapa tahu tabungan-tabungan kita ini sudah meninggi gitu ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa kita nanti petik di yaumul mizan dan yaumul qiyamah. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, karena ini waktu ya, semoga ada manfaatnya yang sedikit ini dan bisa kita pahami, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mewakafkan waktu, tenaga, pemikiran ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanggalah Bapak Ibu sekalian kalau panjenengan punya wakaf yang bisa kita petik nanti di hari kiamat, karena tidak ada investasi terbaik kecuali orang mewakafkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya ya, kecuali hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.